Faslun fi ahkamil haji. Pasal menerangkan hukum-hukum haji. Arkanuhu ihramun biniyatin. Adapun rukun-rukun haji, yang pertama adalah ihram biniyati, dengan niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Sebetulnya ini bab pengulangan dari awal, ya, merangkum daripada hukum-hukum haji. Yang pertama, sebagaimana yang sudah dibahas di awal bab, bahwa haji itu rukunnya ada 5. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Yang pertama ihramu biniyati, dengan niat. Ihram itu adalah niat melaksanakan ibadah haji, ya. Niatnya gimana? Yaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Niat ibadah haji dan ihram dengan ibadah haji. Nah, kalau mengulas sedikit tentang rangkaian ibadah haji, maka ibadah haji ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada haji ifrad, yaitu mendahulukan haji, kemudian mengakhirkan umroh. Yang kedua ada yang namanya haji tamattu, yang mendahulukan umroh, mengakhirkan ibadah haji. Yang ketiga namanya haji qiran, yaitu membarengkan antara ibadah haji dengan umroh dalam satu niat. Nah, apa bedanya dari ketiga ini? Yang pertama tadi ibadah haji ifrad itu apabila misalnya masuk ke Mekah itu dalam waktu yang sudah mendekati pelaksanaan wukuf. Misalnya tanggal 8 sudah masuk Mekah tanggal 8. Ya udah dah. Kalau itu masuk tanggal 8 maka hajinya haji ifrad. Nah, karena di antara yang paling afdol dari 3 rangkaian ibadah haji ini adalah haji ifrad. Kenapa haji ifrad? Karena dengan haji ifrad itu tidak terkena dam, tidak terkena fidyah. Nah, sedangkan dengan 2 haji yang tamattu dan qiran ini, keduanya terkena dam. Itu nyembelih kambing. Tamattu dan qiran ini kena dam, sedangkan ifrad enggak. Nah, kalau misalnya berangkat ibadah hajinya masih jauh dari pelaksanaan haji, misalnya di akhir Dzulqa'dah, misalnya seperti kloter pertama tuh, biasanya kan di akhir Dzulqa'dah sudah berangkat itu. Nah, kalau yang masuk ke Mekahnya itu masih jauh daripada pelaksanaan ibadah haji, seperti halnya kebanyakan daripada jamaah kita Indonesia yang reguler terutama, ya, itu pelaksanaan hajinya namanya haji tamattu. Jadi kita masuk ke Mekah dulu dengan niat ihramnya ihram umroh, ya, dengan niat ihram umroh. Jadi misalnya kan kita biasanya ke Madinah dulu, ya, ziarah ke makam Nabi dulu. Lalu nanti biasanya mendekati pelaksanaan ibadah haji, misalnya tanggal 1, tanggal 2 masuk ke Mekah misalnya nih. Maka kita nanti ihram dari mikot dari Madinah. Ya. Apain makan itu? Dzul Halaifah apa? Nanti kemudian kita ihram dengan ibadah umroh. Nanti masuk ke Mekah, kita melaksanakan ibadah umroh selesai, kita tahallul. Ya. Nah, bisa nggak dengan ibadah ifrad? Sebetulnya kalau masuk ke Mekah dengan ibadah ifrad juga bisa, dengan haji ifrad juga bisa. Hanya saja risikonya terlalu berat. Karena kalau misalnya kita ihramnya dengan ibadah haji, misalnya dari dari mikot kita sudah niat haji dengan haji ifrad, begitu masuk ke Mekah, sedangkan pelaksanaan ibadah hajinya masih jauh karena tanggal 9 kan? Ya, paling bisa dilakukan tawaf kudum dan sa'i. Ya. Tawaf hajinya belum masuk waktunya. Tawaf kudum, sa'i dah tuh. Nah, itu setelah itu kan kita menunggu sampai nanti tanggal 9 wukuf. Kalau niatnya ibadah haji, maka selama menunggu itu kita tetap dengan pakaian ihram. Nggak kuat nggak kira-kira berhari-hari dengan pakaian ihram, kemudian menjaga diri dari muharamat haji dan umroh. Muharamatil ihram itu nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh ketutup muka, nggak boleh ketutup kepala. Wah, banyak larangannya. Ya, kira-kira kuat nggak kan gitu, ya. Maka yang paling aman untuk ibadah haji
yang masuk ke Mekahnya jauh daripada pelaksanaan ibadah hajinya, masih jauh itu maka dengan haji tamattu. Jadi masuk ke Mekah dengan ihram umroh, kemudian melaksanakan ihram umroh dengan sampai selesai, kemudian tahallul dan menunggu sampai tanggal 9. Nanti pelaksanaan ibadah haji langsung dari tempat masing-masing gitu. Nah, itulah yang kemudian yang menyebabkan kenapa dalam ibadah haji tamattu ada menyebabkan wajibnya membayar fidyah atau dam. Nah, yang qiron juga sama. Kalau yang qiron itu biasanya waktunya sudah mepet misalnya. Misalnya mepet itu gini, masuk ke Mekahnya sudah mendekati rangkaian ibadah haji tanggal 8 misalnya, juga pulang ke pulang ke negerinya juga cepat misalnya, nggak lama, sehingga tidak mungkin melaksanakan ibadah umroh setelah ibadah haji. Nah, maka biasanya yang begini pelaksanaan hajinya maka ngambil yang qiron. Jadi satu niat ihram itu untuk haji dan umroh sekalian. Nah, tapi karena sekalian maka ada denda, yaitu dam, membayar fidyah, menyembelih kurban kalau bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu nanti berganti dengan puasa 10 hari, salah satun fil hajj wa sab'atun idza raja'tum katanya. Dan 7 hari nanti kita laksanakan di kampung masing-masing, di tempat masing-masing. Kalau nggak mampu juga nanti bayar fidyah. Ya. Bayar fidyah 1 hari 1 mud. Gitu. Itu bagi yang melaksanakan ibadah haji tamattu atau ibadah haji qiron gitu ya. Nah, itu adalah rukun haji yang pertama, yaitu ihram. Nah, begitu kita niat ihram, kemudian memakai pakaian ihram, maka sampailah kepada kita banyak larangan yang harus kita hindari. Tadi ya, memakai wangi-wangian, kemudian menjaga supaya kepala kita jangan ketutup. Kemudian apalagi? Muka juga jangan. Kemudian rambut jangan sampai kecabut atau kepotong. Kuku, jaga kuku. Semua itu harus dijaga. Jangan sampai banyak muharramat yang dilanggar. Makanya begitu kita pakai pakaian ihram lalu niat haji atau umroh, maka sudah harus berhati-hati. Ya, pakaiannya pun kan begitu kayak anduk. Kira-kira begitu. Lalu yang berikutnya adalah wuqufu bi Arafah. Kemudian rukun yang kedua yang berikutnya adalah wukuf di Arafah. Ya. Wukuf di Arafah karena kalau tawaf kudum itu kan sunnah. Tawaf kudum sunnah. Begitu kita masuk Mekah, sebagai kalau ke masjid ada tahiyatul masjid, nah masuk ke Mekah ada tawaf kudum sebagai penghormatan terhadap tempat, terhadap Baitullah. Ya, tawaf kudum itu sunnah. Ya, tapi setelah tawaf kudum ini boleh kita melaksanakan sa'i. Boleh melaksanakan sa'i setelah tawaf kudum. Jadi sa'i boleh didahulukan nih setelah tawaf. Kalau mau juga, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nanti setelah tawaf kudum kemudian baru wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tanggal 9. Nah, wukuf di Arafah ini tentu waktunya adalah dari mulai zawal, dari mulai ba'da zuhur sampai nanti tengah malam, ya. Nah, tengah malam, karena dari tengah malam kita biasanya bergeser ke Muzdalifah. Nah, jadi ini nanti bagi yang mau melaksanakan ibadah haji, begitu ya. Wukuf, kemudian dari wukuf itu dari di Arafah, kemudian tengah malam menjelang akhir malam karena wajib ya. Di Muzdalifah ini bukan rukun tapi wajibatul haji. Kewajiban haji bergeser ke Muzdalifah. Disebutnya doang nginep, yang penting berada di Muzdalifah pada akhir malam, mudhamul lail. Itu berarti malam takbiran tuh sudah. Malam tanggal 10. Kalau di kita sedang takbiran. Di Muzdalifah malam tanggal 10 sampai terbit fajar, sampai waktu subuh. Salat subuh di sana, kemudian habis salat subuh kita bergerak ke Wadi Muhassir namanya. Lembah Wadi Muhassir, kita disunahkan di Wadi Muhassir itu ngambil batu tuh untuk balang jumroh. Ya, balang jumroh pagi-pagi tuh langsung menuju Jumratul Aqabah. Nah, Jumratul Aqabah itu kalau tadi di Mekah ada tawaf kudum, kalau di Mina itu ada namanya Jumratul Aqabah. Sebagai sunnah itu sunnah ya. Jumratul Aqabah. Ya.
Lalu kemudian setelah itu mabit di Mina 3 hari selama hari tasyrik. Ya, malam tasyrik berarti malamnya tuh 11, 12, 13 kita nginep di Mina. Kemudian setiap harinya dari tanggal 10 di tanggal 11, 12, 13 itu kita balang jumroh. Balang jumroh dilakukan setelah zuhur ba'da zawal. Tuh, ya beda dengan tadi jumroh Aqabah ya. Balang jumroh selama 3 hari. Nah, ini wajibatul hajj. Itu pun 3 hari. Sebetulnya di hari kedua boleh keluar dari Mina. Boleh keluar, namanya nafar awal. Ya, bagi yang misalnya pengen buru-buru ke Mekah, boleh di tanggal 12 setelah jumroh yang kedua kita nafar awal tuh. Artinya kita berangkat lebih dulu. Nah, tapi konsekuensinya dari nafar awal ini adalah nanti bayar dam. Ya kan kita kewajiban nginep di Mina kan 3 hari, 3 malam tuh. 3 malam dan 3 hari di sana sambil balang jumroh nanti. Jadi malamnya nginep, siangnya balang jumroh. Kemudian nah di tanggal 12 boleh kita keluar. Namanya nafar awal, konsekuensinya nih adalah nanti bayar dam kalau mau nafar awal. Berarti meninggalkan nginep malam ke-13 itu boleh, dengan catatan nanti bayar dam. Nah, itu di Mina. Kemudian dari Mina kembali ke Mekah, kemudian melaksanakan tawaf wada. Habis tawaf wada baru sa'i dan tahallul. Ya, selesai sa'i, tawaf wada lagi. Tawaf ifadah, tawaf haji, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Selesai itu rangkaian ibadah haji. Dengan tahallul berarti kelar udah. Ya. Kelar ibadah haji. Ini disini dikatakan wa wuqufu bi Arafah, rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah, wa tawafu sab'an. Kemudian tawaf 7 kali. Wa sa'yu sab'an mubtada'an bis Safa ilal marwati wa aidan minha ila Safa, ya. Kemudian setelah tawaf 7 kali dilanjutkan dengan ibadah sa'i 7 kali juga yang diawali dari Safa, dari Bukit Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Dari Bukit Safa ke Marwah 1 kali, nanti dari Marwah ke Safa 1 kali. Jadi itu 7 kali semuanya. Jadi tawaf 7 kali, sa'i juga 7 kali. Jadi bayan antara Bukit Safa dan Marwah ini kurang lebih jaraknya sekitar 600 meteran. Jadi kalau kita bolak-balik 7 kali ya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 kilo gitu kan. Kira-kira jalan itu. Memang rangkaian ibadah haji banyakkan fisik ya. Ya. Itu dan di situ wajibnya memang hanya itu saja. Sa'i ya hanya jalan bolak-balik aja. Artinya tidak ada bacaan-bacaan yang wajib, tidak ada. Walaupun memang kesunahan sih banyak membaca doa, banyak membaca selawat di sana. Ya, tapi tidak ada bacaan yang wajib, tidak ada. Karena banyaknya dalam ibadah haji ini banyaknya adalah fi'li, pekerjaan. Ya. Rukunnya rukun fi'li. Mubtada'an bis Safa ilal marwati wa aidan minha ila Safa. Kemudian kembali kepada Safa. Jadi dimulai dari Safa. Jadi berapa akhirnya di mana? Di Safa apa di Marwah ya? Di Safa ya. Safa, Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di Marwah ya. Nah, habis itu baru tahallul, selesai itu. Habis rangkaian ibadah haji itu tahallul. Wa izalatu sya'ratin minar ra'si. Nah, tahallul ini adalah menghilangkan beberapa helai rambut, ya. Wajibnya 3 helai rambut. Nah, disebut izalah itu menghilangkan, boleh dengan cara apa saja, boleh digunting, boleh dicabut juga boleh. Ya, yang penting menghilangkan 3 rambut sebagai tanda kita selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji. Lalu dikatakan wa afdaluha al-wuqufu. Yang paling afdal di antara rukun-rukun haji ini adalah wukuf menurut ijma' para ulama dan juga hadis-hadis yang menunjukkan itu. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan haji itu ya Arafah gitu. Al-hajju Arafah. Ya. Karena membedakan antara ibadah umroh dengan ibadah haji ya wukuf gitu. Jadi katanya yang paling afdal adalah wukuf. Wa inda ba'dil muhaqqiqin at-tawaf. Sedangkan menurut sebagian ulama muhakkik adalah tawaf katanya. Kenapa tawaf disebut sebagai rukun haji yang paling afdal? Karena at-tawafu bi manzilati shalah. Tawaf itu sama kedudukannya seperti salat, dilihat dari harus dalam keadaan suci, harus menutup aurat dan lain sebagainya.
gitu ya. Karena di mana-mana yang menyerupai dengan sholat maka dia lebih afdol. Wa ghairul wukuf arkanul umroh. Nah, selain wukuf adalah rukun-rukun umroh. Jadi bedanya haji dan umroh cuman wukuf aja. Rangkaiannya sama. Kalau umroh cuman nggak ada wukuf. Nah, yang jadi masalah sekarang itu banyak pertanyaan ya gitu ya. Karena kan tawaf harus dilakukan dengan dalam keadaan suci. Katanya bagaimana dengan perempuan yang begitu datang waktu tawaf haid? Ya, begitu datang waktu selesai mabit di Mina atau misalnya lagi di mabit di Mina tiba-tiba haid misalnya, gimana hukumnya? Hukumnya ya, wanita yang sedang haid juga tetap masih kewajiban melaksanakan ibadah, harus tawaf karena rangkaian ibadah haji harus tawaf rukunnya. Kalau nggak tawaf ya nggak sah. Lalu bagaimana katanya? Memang ada banyak cara para ulama. Yang pertama tentu ini ada yang pertama itu, kalau mungkin sekarang mungkin ada obat ya. Ada obat yang disarankan untuk menahan haid misalnya. Maka usahakan untuk minum. Karena kan kalau misalnya jamaah atau jamaah Indonesia atau jamaah mana saja kan ada limitnya waktu di sana. Sehingga misalnya kalau nunggu, sebetulnya gini, tawaf itu tidak ada batas waktunya. Ya, tawaf itu nggak ada batas waktunya. Mau kapan aja boleh. Misalnya orang yang haid masih punya waktu banyak untuk menunggu selesai haid, ya tunggu aja, boleh gitu. Tapi dengan catatan tadi, dia masih dalam keadaan muhrim, dalam keadaan ihram, harus menjaga diri gitu. Nah, itu ya. Tapi kalau jamaah kita kan ada limit, ada batas waktu karena mau pulang. Nah, kalau misalnya wah kata Allah nunggu sampai bersih, sampai suci, nggak ketinggalan rombongan gitu. Gimana caranya gitu ya. Nah, maka caranya adalah tadi, maka periksakan ke dokter mungkin nggak untuk melaksanakan atau untuk meminum obat untuk menahan haid. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin melaksanakan ibadah tawaf dengan cara mengambil salah satu dari pendapat ulama dalam bab haid. Ya, dalam bab itu, dalam pendapat ulama dalam bab haid itu ada dua. Ada namanya qaul laqat sama qaul sahab. Nah, kalau sahab ini bukan kaulnya Pak Sabudin, bukan. Subuh muda itu. Ya. Kalau sahab ini gini, kalau sahab itu masa suci di antara haid dihukumi haid. Ya kan, kalau perempuan yang haid itu kan tidak, misalnya haidnya 7 hari, kan tidak 100% setiap jam, setiap detik keluar darah. Pasti ada di mana masa-masa diberhenti. Karena itu kayak turun, ntar berhenti, oh ini lagi putus nih. Nah, masa putus itu, masa suci dari haid, kalau menurut kaul sahab ini dihukumi haid. Ya. Turun haid dan masa putus di antara haid ini dihukumi haid semua, namanya kaul sahab. Tapi kaul laqat itu adalah dihukumi haid adalah masa di mana keluar darah, ketika berhenti suci. Nah, ini kaul yang kedua nih. Karena yang pertama tadi. Nah, boleh kita menggunakan kaul yang pertama. Karena biasanya kan kalau perempuan haid itu di awal-awal haid biasanya tuh suka masih ada jeda-jeda gitu, nggak langsung deres kan. Biasanya keluar, ngeplek, ntar berhenti. Nah, di masa-masa itu bisa dihukumi sebagai suci. Kalau perempuan kan yang sudah senior, yang haidnya lancar bagus, biasanya dia tahu kebiasaannya. Di awal-awal haid itu biasanya tuh jarang-jarang. Nah, kalau memungkinkan di antara haid itu dia melaksanakan ibadah tawaf, maka segera mandi, kemudian melaksanakan ibadah tawaf dalam masa tenggang keluarnya darah haid. Nah, gitu. Kalau mungkin, nah, itu boleh cara yang kedua. Atau katanya, yang ketiga ada pendapat Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, nggak apa-apa tawaf dalam keadaan haid, yang penting aman daripada talwis. Yang penting jangan sampai netes, gitulah kurang lebih, biar gampang ya bahasanya. Sumpel bener-bener. Ya. Ya boleh, katanya boleh tetap melaksanakan tawaf. Yang penting sumpel bener-bener, dan kemudian setelah itu
membayar atau menyembelih unta. Menyembelih unta. Ya kan? Problemnya nih di untanya itu kan lumayan harganya gitu. Ya lumayan lah gitu, kira-kira mungkin ya seukuran sapi mungkin ya 20 antara 30-an lah mungkin begitu. Nanti mau nggak beli termos, nggak beli teko muda. Ya, itu kalau menurut Imam Abu Hanifah. Tapi dalam mazhab Malik lebih ringan. Kata Imam Malik boleh tetap melaksanakan ibadah tawaf, tapi setelah itu katanya menyembelih kambing. Nah, kan lebih ringan kan? Nah, itu Imam Malik tuh. Ya Imam Malik. Ada satu pendapat lagi yang paling ringan di antara semua itu. Ya, Imam Malik lagi. Imam Malik atau enggak Imam Ahmad bin Hanbal itu ya? Lupa saya. Tapi yang ketiga, yang berikutnya adalah pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah katanya orang yang haid kemudian tidak mungkin dibawa menunggu sampai suci, keburu pulang, maka katanya tawaf. Katanya menurut Imam Ibnu Taimiyah karena tawaf tidak disyaratkan suci. Nah, kalau darurat segala macam gak punya, ya kan, nyembelih kambing duit udah habis. Ya, tadi beli tekoan katanya. Segala macam. Nyembelih. Udah pakai tawaf itu, ya pakai pendapat ini, tapi ini pendapat digunakan itu kalau sudah mentok banget gitu ya. Karena menurut Imam Syafi'iyah, mazhab kita Syafi'iyah, sama sekali nggak boleh karena tawaf bimanzilati shalah. Harus suci, harus nutup aurat. Jadi betul-betul tidak bisa tawaf dalam keadaan haid kalau menurut pendapat kita, pendapat imam kita. Nah, dan bagaimanapun kita harus menjaga tuh pendapat itu. Ya, sebisa mungkin. Maka tadi caranya adalah periksakan ke dokter mungkin nggak untuk minum obat atau menggunakan kaulakat kalau mungkin. Karena kan itu juga resiko. Lagi tawaf keluar darah kan kita nggak tahu ya. Tapi ala kulli hal itu cara bagi perempuan yang haid ketika masuk waktu untuk melaksanakan tawaf haji. Karena ini setiap tahun problematika itu kan ada terus ya. Bagaimana gitu. Kemudian katanya obat, kalau ada obat aja, iya. Karena kan tidak semua perempuan meminum obat itu sama reaksinya. Nah, ada yang berhasil, ada yang enggak. Gitu. Kalau yang berhasil, alhamdulillah. Kalau yang enggak, repot juga. Maka nanti tadi pendapat-pendapat yang tadi mungkin dilakukan dengan catatan memang sudah tidak mungkin kita menggunakan pendapat Imam Syafi'i. Yang berikutnya wajibatuhu, kewajiban haji. Tadi rukun haji, ini wajib haji ya. Yang pertama ihram min miqat. Melaksanakan ihram dari miqat. Miqat ini kan ada dua. Ya, ada miqat zaman, adalah waktu untuk melaksanakan ihram itu sendiri. Yang kedua miqat makan, tempat untuk melaksanakan ihram. Ya. Miqat makan adalah tempat-tempat di mana kita melaksanakan ihram. Ini tergantung kita datang dari mana. Ya. Kalau dari arah Yaman tuh. Itu biasanya Yalamlam, sama seperti Indonesia tuh. Yalamlam dulu Yalamlam. Nah, sekarang alam katanya ada yang mengarahkan di Jeddah. Nah, kalau Jeddah itu sendiri, sekarang itu Jeddah itu memang khilaful ulama. Ada yang mensahkan, ada yang tidak. Nah, bagi yang tidak mensahkan Jeddah sebagai miqat karena jarak ke Mekah kurang dari masafatul qasri. Kurang dari 2 marhalah. Kalau dari Madinah jelas ya, biasa itu ya. Nah, tergantung kita datang dari mana. Kalau tentang miqat makan. Sedangkan miqat zaman untuk ibadah haji tentu ada 3 bulan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Jadi kalau misalnya kita datang ke Mekah dari bulan Syawal, kemudian masuknya dengan nawaitul hajja wa ahramtu bihi, wah, kita sudah ihram tuh dari bulan Syawal sampai bulan haji. Karena memang sudah boleh kita melaksanakan ihram haji dari bulan Syawal. Nah, cuman 3 bulan itu tuh untuk miqat zaman untuk ibadah haji. Sedangkan umroh miqatnya dari sepanjang tahun boleh kalau umroh. Mau bulan apa saja, kalau umroh bebas sepanjang tahun. Itu bedanya miqat umroh sama miqat haji.
Nah, apabila kita meninggalkan ihram dari mikot, misalnya masuk Mekah dalam keadaan kita lupa, harusnya tadi di Yalamlam, harusnya tadi di Madinah tuh untuk kita ibadah umroh, untuk melaksanakan ihram, lupa, kelewatan. Kalau tidak kembali ke mikot, maka kita wajib bayar dam. Wah, telanjuran misalnya, udah nyampe Mekah baru inget, aduh ini masih pagi-pagi gini nih, lupa ihram. Nah gitu, gimana? Ya wajib membayar dam, gitu ya. Yang berikutnya wa mabitu bi Muzdalifata lahdatan min nisfi akhirin min lailatin nahri. Yang berikutnya yang termasuk wajibatul haji adalah mabit, menginap di Muzdalifah lahdatan sebentar saja, min nisfi akhirin min lailatin nahri, dari setengah akhir dari malam Idul Adha, malam tanggal 10 tuh. Yang penting mamudhumul lail, jam 12 malam ke sana kita sudah ada di Muzdalifah. Gitu ya, walaupun hanya sebentar. Itu adalah wajibatul haji juga. Nah, ini juga kalau misalnya kita tinggal udah langsung aja. Ya tetap berarti kalau dilewatkan kita tidak mabit di Muzdalifah, maka wajib terkena dam. Lalu yang berikutnya adalah wa mabitu bi Mina layali tasyrik. Menginap di Mina di malam-malam hari tasyrik. Ya, malam-malam hari tasyrik, karena tuh rangkaiannya kan memang sejajar tuh. Arafah, kemudian kemarin Mina tuh sambil nanti arah balik ke Mekah lagi gitu. Di malam tasyrik 11, 12, 13 seperti yang tadi dijelaskan, kita nginap di Mina. Waramyu ayyamaha sab'an ilal jamarat. Kemudian malamnya kita nginap, siangnya kita lempar jumroh. Jumratul ula, wusta, dan aqobah. Kemudian wa tawafu wada. Nah, setelah mabit di Mina melempar jumroh, itu adalah semuanya adalah wajibatul haji. Dan ingat nih, lempar jumroh ini dulu saya pernah dengar tuh, yang penting katanya lempar apa aja kek. Kalau batunya kehabisan, apa aja lempar. Makanya banyak tuh zaman Indonesia ada ngelempar sendal, ngelempar apa. Katanya, ya ini dalam melempar jumroh itu yang sah adalah melempar yang yusamma bihajar, ya, yang disebut sebagai batu. Kalau bukan batu ya nggak bisa, artinya tidak sah menurut pendapat kita nih. Sendal dilemparin. Nah, apa yang bisa? Misalnya ya batu cincin kayak lemparin, kan batu. Boleh ya, batu akik lah apa gitu ya. Ya. Apa pokoknya batu lah ya, batu ya misalkan. Termasuk hadid, termasuk besi, termasuk batu katanya. Ya. Kan dari logam juga itu. Ya. Berarti kalau ada emas juga lemparin aja nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Itu adalah lempar jumroh, ya, atau balang jumroh. Wa tawafu wada'in li ghairi maqiyin wa nahwi haidin. Nah, berikutnya adalah ketika kita selesai rangkaian ibadah haji dan hendak meninggalkan kota Mekah, maka harus ditutup dengan tawaf wada. Ya, kalau tadi tawaf kudum adalah tawaf ketika kita baru datang, tawaf wada adalah tawaf perpisahan ketika kita hendak meninggalkan kota Mekah. Ini wajibatul haji bagi orang yang bukan penduduk Mekah atau orang yang tidak tinggal di kota Mekah. Ya, maka wajib melaksanakan tawaf wada. Kalau orang Mekah sendiri yang tinggal di kota Mekah maksudnya, maka tidak wajib tidak wajib tawaf wada. Ya, orang yang nggak kemana-mana di situ juga ngapain ya? Nggak berpisah begitu. Nah, wa nahwi haidin, begitu juga orang yang haid. Perempuan yang haid juga tidak wajib. Ya, sama seperti orang Mekah, orang haid juga tidak harus melaksanakan tawaf wada. Ya, karena tadi kan tawaf itu bimanzilati sholat, sama kedudukannya seperti sholat, harus dilakukan dalam keadaan suci, harus dilakukan dengan menutup aurat, tidak boleh berkata-kata illa bi khairin, kecuali yang baik-baik. Maka katanya bagi orang yang haid kan tidak mungkin melaksanakan ibadah tawaf. Maka tawaf wada bagi orang yang haid itu tidak lagi wajib. Wa yajibu bi tarki wahidatin minha fidyatun. Dan dengan meninggalkan salah satu di antara kewajiban-kewajiban tersebut, maka wajib membayar fidyah atau membayar dam.
Nanti damnya sesuai dengan pelanggaran. Termasuk kebahasannya dalam dima'ul hajj, dalam dam-dam ibadah haji gitu ya. Nah, itu adalah rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban haji. Yang membedakan antara rukun haji dan wajibatul haji adalah rukun haji sama sekali tidak boleh ditinggal. Kalau salah satu rukun haji ditinggal, maka batalah ibadah hajinya. Wajib qadha di tahun berikutnya. Nah, kalau wajibatul haji boleh ditinggal, tapi kalau ditinggal maka menyebabkan wajib membayar dam atau fidyah. Gitu ya. Yang berikutnya, wa syurutut tawaf, syarat-syarat tawaf. Yang pertama taharatun, suci, ya. Karena tadi bimanzilati tawaf, bimanzilati shalah, at-tawafu bimanzilati shalah. Tawaf itu sama kedudukannya dengan salat, maka wajib taharah, wajib dilakukan dalam keadaan suci. Ya, walaupun memang ketika tawaf itu menjaga kesucian menurut pendapat Imam Syafi'i sangat sulit. Ya, mungkin para ulama kita melihat sekarang ini banyak sekali orang awam, ya, sulit untuk mengerti tentang talfik dan tidak talfik. Boleh kita taklid kepada mazhab yang lain, bahkan talfik dalam keadaan seperti ini menjadi darurat. Ya, artinya misalnya talfik itu wudunya cara Imam Syafi'i, tapi misalnya dalam membatalkan wudunya kan kita pakai Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, yang sekiranya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak membatalkan wudu gitu ya. Kenapa boleh talfik? Jelasinnya sama orang awam susah. Udah gitu yang ibadahnya nenek-nenek sama aki-aki lagi, baru dibilangin lupa lagi, ya kan susah. Gendengan dulu, batal dulu. Iya. Jadi bener. Soal ibadah haji misalnya lagi tawaf nih satu rombongan kan campur dah lagi perempuan, yang nenek-nenek kan belendotan mulu takut hilang. Iya, ribet. Kalau misalkan pakai pendapatnya Imam Syafi'i agak susah, ya, agak repot. Wasatur auratin, kemudian menutup aurat. Wabtida'u bil hajaril aswad, kemudian mulai hajar aswad. Hajar aswad ada di sebelah kiri kita. Jadi Ka'bah ini ketika tawaf ada di sebelah kiri kita. Ya. Itu syarat tawaf itu kita di sebelah Ka'bah ada di sebelah kiri kita, dan pundak kita ini tidak boleh meleset dari Ka'bah. Harus ikutin Ka'bah terus gitu. Jangan Ka'bah di sini kita sono no. Batal itu. Ulang putarannya. Ya. Narah itu. Kemudian jangan mentang-mentang lagi tawaf segala Ka'bah lu pengen dirampet-rampet aja, dipegangin orang itu begitu ya. Enggak boleh juga sama membatalkan tawaf. Ya, kalau batal itu tidak harus ngulang dari putaran yang pertama, ya putaran itu aja yang diulang. Kan 7 kali muter tuh. Ya, makanya kita tidak boleh tuh megang hijr Ismail, megang udah lempeng aja kalau tawaf mah. Jangan segala pengen berkah katanya gitu. Segala Ka'bah dipegangin. Enggak perlu gitu ya. Wa muhadatuhu bi kulli badani, kemudian sejajar dengan seluruh badannya. Berarti pundak kita ini harus ke Ka'bah terus nih. Terus gitu ya, pertahankan posisi badan kita. Wa ja'alul baiti an yasarihi. Kemudian katanya menjadikan bait atau Ka'bah itu sendiri berada di sebelah kiri. Nah, itu diantara syarat-syarat tawaf ya, syarat-syarat tawaf. Kemudian masalah istilam, disunnahkan istilam. Istilam itu adalah salam kepada hajar aswad kalau kita tidak mungkin untuk menciumnya. Ya. Jadi ingat nih, jangan mentang-mentang kita di depan Ka'bah, satu kebanggaan memang bisa mencium hajar aswad. Tapi apabila kita mencium hajar aswad nyakitin orang banyak, saking pengennya kan kadang-kadang itu bergelut dengan orang, kesikut lah segala macam. Sebagaimana kita juga mau menuju Ka'bah ini biasanya kesikut-sikut karena banyak orang yang gede-gede. Sama kita juga. Nah, sekiranya itu bakal nyakitin orang, enggak usah.
gak usah maksain. Ya, itu kan sunnah. Masa sunnah sampai mendatangkan perkara yang diharamkan. Jadi kalau tidak mungkin udah istilam aja, lambaikan tangan ke Ka'bah, gitu. Didadain lah begitu ya. Yang berikutnya wa muharramatul ihram. Nah, ini perkara-perkara yang diharamkan ketika kita ihram, ya. Jadi ketika sudah niat haji ataupun umroh, kemudian pakai pakaian ihram, apa saja yang tidak boleh kita lakukan? Yang pertama adalah wat'un, hubungan suami istri. Ya. Jadi begitu kalau ada yang melaksanakan ibadah haji atau umroh bareng bininya, ya jangan deket-deket dulu dah. Ya, kan kadang-kadang kalau diharamin mah jadi enak. Ya pengen deket-deket mulu, itu pengen branding mulu. Jangan ya. Waqublatun. Ya, nyium aja nggak boleh. Ya, nggak boleh ini apabila tuharriku syahwah. Kalau qublah ini bisa menggerakkan syahwat. Ya habis nyium. Bangun lagi. Jangan. Ya, haram itu. Nggak boleh kalau tuharriku syahwah. Kalau menggerakkan syahwat. Wa mubasyaratu bi syahwatin, kemudian bersentuhan langsung dengan syahwat. Tuh jangankan kublah, jangankan nyium. Kita bersentuhan kulit dengan istri kita dengan syahwat juga haram hukumnya, nggak boleh. Ya, kalau lagi ihram itu begitu, nggak boleh. Jangankan itu, akad nikah pun tidak sah. Akad doang nih. Oh, biar berkah katanya kita melaksanakan akad nikah dalam keadaan ihram yuk, gitu ya. Kira-kira nggak sah dan haram. Bahkan mewakilkan pun tidak sah. Ya, mewakilin aja nggak boleh, nggak sah. Ya misal begini nih, si A mau nikah nih, tapi kebetulan lagi ihram, mau ibadah haji tanggal 9 Arafah misalnya. Katanya diwakilin aja. Ya, diwakilin sama siapa di rumahnya misalnya. Nggak boleh juga. Ya, karena mewakilkan itu juga orang yang mewakilkannya harus sah melakukan akad tersebut. Kalau dia sedang ihram tidak sah melakukan akad, maka wakilnya pun nggak sah. Itu syarat-syarat wakalah ya. Di antara syarat-syarat wakalah bahwa si wakil atau orang yang menerima perwakilan itu tidak sah melakukan akad apabila si muwakil, orang yang mewakilkannya, juga tidak sah melakukan akad tersebut. Ya. Nah, begitu juga orang tua nih mau nikahin anak, nggak boleh ngakadin anaknya mau kawin misalnya dalam keadaan ihram, dia nggak sah juga sama. Gitu ya. Dalam keadaan ihram tidak sah. Jadi apalagi yang begini mubasyarati bi syahwatin, ya bersentuhan kulit secara langsung dengan perempuan dengan syahwat, itu adalah merupakan bagian dari muharramatul ihram, perkara-perkara yang diharamkan dalam ihram. Kemudian wastimnaun ya. Istimna masturbasi. Chili oil. Ya. Itu juga haram jelas ya. Nikah tuh, menikah tadi udah jelas ya. Nikah itu maksudnya adalah akan melaksanakan akad nikah. Itu juga tidak sah. Wa tatayyub, kemudian menggunakan wangi-wangian. Wadahnu sya'rin, kemudian meminyaki rambut. Tuh, enggak boleh. Wa izalatuhu, dan juga menghilangkan rambut. Rambut mana aja enggak boleh dicukur, enggak boleh dicabut, enggak boleh dibakar. Enggak boleh dihilangin, enggak boleh. Ya. Uban mah boleh kali rambut. Rambut ya. Pokoknya mah enggak tahu. Rambut. Wa taklimu dzufrin, kemudian motong kuku ya. Baik-baik tuh kuku. Wastiyadun, berburu. Wah, mancing aja sama berburu.
Jual mancing. Iya. Dari di sana nggak ada. Kontri mau jalan. Ya, berburu nggak boleh tuh. Lempar talet aja pakai kayu. Kan nyakiti. Wa aklu masuidalahu. Kemudian memakan hewan yang hasil buruan. Nggak boleh. Walaupun kemudian misalnya yang berburu orang yang tidak ihram, orang yang halal, hasil buruannya dimakan sama kita nggak boleh. Nah, gitu ya. Mencak tuh. Makanya diantaranya kan suka mempermasalahkan, gimana katanya gue punya piaraan burung di rumah. Nah kan, lagi ihram, bagaimana hukumnya nih? Nah, itu diantaranya. Makanya karena nggak boleh istiad itu. Karena jangan sampai kita dianggap istiad, dianggap berburu ketika kita dalam keadaan ihram. Nah, maka biasanya kita ada orang yang nitipin ya, dia dikasih sama lu katanya gitu. Itu mah hilah aja sebetulnya. Hilah untuk menghilangkan ini nih muharramatul dalam ihram. Walab surajulin makhiton. Kemudian yang berikutnya adalah yang diharamkan laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang dijahit ya. Kayak begini nih, kayak baju, kain, itu nggak boleh tuh. Wasatru ra'sihi. Kemudian menutupi kepalanya. Laki-laki nutupi kepala peci nggak boleh. Wasatru imro'atin syai'an minal wajhi. Kemudian perempuan menutup wajahnya nggak boleh. Ya, walaupun biasanya pakai cadar, buka di sono mah. Dalam keadaan ihram tidak boleh menutup muka. Nggak boleh. Haram itu. Dan kena dam kalau pakai. Fa in fa'ala syai'an nasiyan. Nah, sekarang jika melakukannya dalam keadaan lupa, au jahilan bitahrimihi, atau tidak tahu keharamannya. Nutup kepala nih karena lupa, biasa pakai peci di rumah, atau misalnya karena nggak tahu keharamannya, saya nggak tahu kalau ini diharamkan, pakai minyak wangi misalnya. Fa in kana itlapan, kalau lupanya itu melakukan sesuatu yang berupa perusakan atau penghilangan, kahal kisya'rin seperti motong rambut, ya, wa qatli soidin, atau misalnya membunuh binatang buruan. Wajabatil fidyatu, maka wajib membayar fidyah kalau yang muharamat yang dilakukan berupa itlaf. Au tamattu'an, atau kalau misalnya perkara yang diharamkannya itu berupa tamattu. Tamattu itu kesenangan. Seperti misalnya kalubsin, seperti memakai pakaian tadi. Ya. Pakai kancut katanya enggak enak nih. Nah, itu misalnya ya. Wa tatayyubin, atau tatayyub pakai wangi-wangian, maka katanya fala, maka tidak wajib membayar fidyah. Ini kalau dilakukan dalam keadaan tidak sengaja atau dia tidak tahu hukum keharamannya. Wa naqala an-Nawawi fil Majmu'. Ya, berikutnya adalah Imam An-Nawawi menukil dalam kitab Majmu' qaula ba'dihim, pendapat sebagian para ulama, yundabu an yatashabbaha kullu ahadin bil muhrimi fi ashri dzil hijjati bi adami izalati sya'rin wa dhufrin. Katanya disunnahkan untuk menyerupai orang yang ihram bagi setiap orang fi ashri dzil hijjah, pada tanggal 10 Dzulhijjah, bi'adami izalati sya'rin wa dhufrin, dengan tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Ya. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah ya. Itu kita disunahkan untuk menyerupai orang yang sedang ihram. Orang ihram kan tadi enggak boleh tuh ya, enggak boleh motong rambut, enggak boleh motong kuku. Nah, kita juga disunahkan untuk tidak motong rambut, tidak motong kuku. Tuh. Wa qaulu akharin, dan pendapat ulama-ulama yang lain, yundabut ta'rifu fi yaumi arafata. Sunnah katanya ta'rif. Ta'rif itu kita menyerupai keadaan di Arafah. Tuh. Fi yaumi arafata, pada hari Arafah. Dengan cara apa? Bil ijtima'i ba'da zuhri, dengan berkumpul setelah waktu zuhur,
fi ai baladin kana, di tempat mana saja, di negara mana saja, lidzakari, kepada laki-laki atau bagi laki-laki, wa du'ai tasyabbuhan bihali Arafah, dan dengan berdoa tasyabbuhan menyerupai ahli Arafah, orang yang berada di padang Arafah. Jadi sunnah tuh. Jadi misalnya tanggal 9 Arafah nih, kan kita biasanya kalau gitu sunnah ya, puasa tuh ya. Kemudian habis duhur kita sunnah kumpul-kumpul di tengah yang panas tuh, lagi sedang panas-panasnya tuh di lapangan. Ya. Katanya kumpul-kumpul ngapain? Ya. Lidzikri wa doa, untuk membaca, berzikir bersama dan membaca doa. Nah, ini sunnah katanya, pendapat para ulama. Makanya di Tahrim itu, di Tahrim tanggal 10 Arafah, tanggal 9 Arafah ada begini, kita kumpul-kumpul dari ba'da zuhur sampai habis asar. Ada di Tahrim itu. Ternyata ini nih, saya juga baru nemu nih. Dulu kan ini ada Tahrim gitu, kita ikutin ya. Karena itu dulu ada sahabat Mu'adz bin Jabal, kemudian nah, saya baru tahu nih, ternyata di beberapa pendapat ulama di sini dikatakan katanya sunnah gitu. Ya, wa naqala Imam Ahmad fi'luhu anil Hasan wa jama'atun, ya. Imam Ahmad menukil katanya mengerjakan kumpul-kumpul pada hari Arafah itu dilakukan oleh Hasan Al-Basri, tabi'in kubro, ya, wa jama'atun, juga sebagian besar para ulama ya, pada masanya itu melakukan hal yang sama, tasyabbuh. Ya, kalau hari ini kita tasyabuhan, ya kan? Tasyabbuh itu berdoa juga kepada Allah. Ya, hitung-hitung tafaul. Ya, niru perbuatan baik mereka di padang Arafah, di sini kita juga melakukannya. Ya, barangkali kalau hari ini kita melakukannya di sini, besok benar-benar di padang Arafah, kan gitu ya. Itu ya. Sunnah itu ya. Sunnah tanggal 9 itu katanya at-ta'rif, berkumpul setelah waktu zuhur untuk membaca zikir, memperbanyak baca doa, menyerupai orang-orang yang sedang berada di padang Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah rukun, kewajiban haji, syarat dan hal-hal yang diharapkan bagi yang ihram, juga perkara-perkara yang disunahkan ketika adanya pelaksanaan ibadah haji. Jika ada pertanyaan.